Selanjutnya yaitu praktek tata rias yang akan dipandu oleh Ibu Dian Kurniasih dan Ibu Fitri Su. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Munawaroh. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bunda Cantik, kakak-kakak semuanya. Baik semua ya kabarnya. Perkenalkan, nama saya Dian Kurniasih, saya promotor Altimatu. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Sandiaga Uno, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Terima kasih untuk ibu-ibu dan kakak-kakak yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Kola Beauty Online pada hari ini, dan terima kasih juga untuk para panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dan mempercayai Altimatu sebagai narasumbernya pada hari ini. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Fitri di sana. Halo Fitri. Halo, terima kasih Mbak Dian. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Baik, sekali lagi saya perwakilan dari PT Tempo Scan Tower khususnya Altimatu ingin mengucapkan terima kasih untuk para panitia dan juga untuk seluruh narasumber karena telah mempercayakan kami dari Altimatu untuk berbagi tips dalam bermakeup. Oke, kali ini tema yang akan kita gunakan adalah soft glam makeup for special occasion ya Mbak Fitri. Ya. Bisa dijelaskan sedikit nggak dari tema ini maksudnya gimana? Ya, jadi kenapa saya ambil tema ini? Jadi tema ini bisa untuk kegiatan acara-acara resmi Mbak Dian. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai aja ya Kak Fitri ya. Ya, di sini Fitri akan melakukan pembersihan tangan menggunakan alkohol. Selanjutnya Fitri akan mengaplikasikan toner. Ya. Jadi sebelumnya tadi saya sudah membersihkan wajah menggunakan makeup remover dan juga cleansing milk ya. Jadi di sini saya tinggal mengaplikasikan toner dari seri CHR Milky Toner. Ya. Sekarang Fitri sedang mengaplikasikan toner pada area wajah. Nah, toner yang Fitri pakai ini dari seri CHR Specialist Milky Toner, di mana Specialist Milky Toner ini mengandung 100% soluble kolagen dan multi-action hydrator, sehingga dapat mempertahankan kekenyalan kulit. Jadi kulit kita terasa lebih halus dan lebih kencang, serta mampu menyeimbangkan pH balance pada kulit kita. Nah, untuk pengaplikasiannya juga ke arah atas ya. Untuk area lehernya juga jangan lupa diaplikasikan. Selanjutnya, setelah menggunakan toner, Fitri melakukan tepuk-tepuk ringan pada area dahi, hidung, pipi, dan juga dagu. Setelah ini, Fitri melanjutkan dengan menggunakan Skin Booster dari Altimatu, Pro Collagen Extrema Advanced Activator. Tuangkan 2-3 tetes Pro Collagen Extrema Advanced Activator, lalu lakukan tekanan ringan pada area pipi, dahi, dan dagu secara bersamaan, hidung, dan juga leher. Nah, jika dirasa masih terasa basah, bisa diulangi lagi ya, Fit, ya. Ya, benar. Dan Pro Collagen Extrema Advanced Activator ini sangat dibutuhkan sekali untuk dalam bermakeup ya ibu-ibu. Kenapa? Jadi seandainya ibu-ibu mungkin menemukan klien yang lagi dalam perawatan dokter, itu kan pasti kulitnya akan kering ya Mbak Dian ya, dan ya, betul banget. Yang dikhawatirkan lagi adalah kulitnya akan mengelupas. Nah, jadi sebelum bermakeup, diusahakan seminggu sebelum bermakeup itu kliennya sudah stop dulu untuk perawatannya dan juga menggunakan Pro Collagen Extrema ini. Jadi klien juga akan merasa senang, bukan hanya ibu-ibu datang untuk bermakeup, tapi juga klien akan merasa ibu-ibu memperhatikan kulit wajahnya klien. Oke, selanjutnya kita masuk ke penggunaan Eye Essence dari seri Pro Collagen Extrema Eye Essence. Untuk pengaplikasiannya, di sini Fitri akan mengaplikasikan Eye Essence pada jari manis, sebesar biji padi, lalu bagi menjadi 2 bagian.
Ya, jadi untuk cara pengaplikasiannya bisa dirotasi seperti ini ya Bu, menggunakan jari manis. Jadi kita rotasi, kemudian kita tap-tap ringan, seperti ini menggunakan 4 bantalan jari. Ini fungsinya supaya esensinya ini meresap dengan sempurna. Kemudian kita beri penekanan di pangkal alis menggunakan jari tengah selama 3 detik, ujung alis, pelipis, tulang bawah mata, dan juga sudut dalam mata. Nah, ini fungsinya untuk memperlancar peredaran darah. Selanjutnya, saya akan menggunakan serum dari seri Pro Collagen Extrema Complex for Face and Neck. Nah, untuk cara pengaplikasiannya, bisa kita bagi ke 5 titik bagian wajah, termasuk 1 titik di bagian leher. Nah, untuk cara pengaplikasiannya, untuk dahi arahnya ke atas ya Bu. Jadi untuk pembersihan ataupun penggunaan skincare itu diusahakan dan dibiasakan arahnya harus selalu ke atas. Karena kulit kita itu sangat elastis, jadi kalau pengaplikasiannya ke bawah, lama-lama kulit kita akan menjadi turun. Sudah. Ya. Sekarang kita lanjut ke makeup ya Bu ya. Ya, sekarang Fitri masuk ke makeup. Di sini Fitri akan menggunakan Delicate Under Makeup Tint Aqua Fleur. Ya, boleh diaplikasikan. Fitri akan mengaplikasikannya pada seluruh area wajah, di 5 titik area wajah. Jangan lupa lehernya juga diaplikasikan ya Ibu. Nah, di sini Fitri akan mengaplikasikannya searah bulu rambut yang ada di wajah. Nah, berbeda dengan penggunaan skincare yang tadi saya gunakan. Jadi untuk penggunaan primer ini mengarahnya ke bawah ya untuk bagian pipi. Di sini Fitri untuk pengaplikasiannya boleh menggunakan brush juga ya Fit ya? Boleh menggunakan brush, boleh menggunakan spons, boleh juga menggunakan jari. Jadi memang benar-benar harus diratakan sampai warna hijaunya itu menyatu dengan kulit wajah. Nah, jadi Delicate Under Makeup ini juga bisa digunakan untuk semua jenis kulit ya, Fit ya. Nah, Altima sendiri juga memiliki 2 jenis Delicate Under Makeup, di mana Under Makeup Tint Aqua Fleur dan Under Makeup Natural. Nah, untuk yang Fitri gunakan ini bisa mengurangi kemerahan yang ada pada area wajah, sedangkan yang natural akan menghasilkan hasil tampilan yang natural. Oke, selanjutnya Fitri akan mengaplikasikan apa nih, Fit? Saya mengaplikasikan foundation dengan menggunakan Delicate Cream Makeup dengan warna yang ochre. Jadi untuk ibu-ibu yang belum bisa untuk praktek kali ini atau nanti mungkin akan praktek, bisa nanti di chat box ya dia nih ya untuk tanya-tanya lebih lanjut. Sekarang kita lanjut untuk pengaplikasiannya. Nah, ibu-ibu jika ingin melihat Fitri dalam pengaplikasiannya lebih jelas, bisa di-pin video pada akun bernama Fitri Altimatu. Jadi bisa terlihat jelas saat Fitri mengaplikasikan produk yang diaplikasikan. Nah, untuk pengaplikasian foundation ini jangan digeser ya Bu ya, tapi di tap-tap seperti ini, agar makeupnya juga tidak akan pecah nanti hasilnya. Dan penggunaan Delicate Cream Makeup ini, penggunaannya sponsnya tidak perlu dibasahi, Bu ya, karena teksturnya sangat creamy. Lalu Delicate Cream Makeup ini mengandung kolagen, jadi bisa menyamarkan garis halus yang ada di area wajah. Nah, untuk shade warnanya ini banyak sekali ya Dian ya. Jadi untuk ibu-ibu atau kakak-kakak nggak usah khawatir untuk pemilihan warnanya. Jadi untuk menentukan pilihan warna, ibu-ibu bisa mencoba untuk mengaplikasikan 3 warna dari warna yang paling terang
warna senada dengan warna kulit, dan yang ketiga adalah warna yang lebih gelap. Nah, jadi itu tips dari Fitri untuk menentukan warna, itu bisa memilih warna yang lebih terang, kedua warna yang senada dengan warna kulit, dan yang ketiga warna yang lebih gelap. Dan jangan lupa diaplikasikan pada area leher ya Bu, jadi nanti nggak belang antara kulit wajah sama kulit lehernya. Oke, selanjutnya Fitri akan mengaplikasikan apa? Nah, di sini saya akan mengaplikasikan kontur. Ya, ini Fitri, kontur yang Fitri gunakan dari seri Wonderwear Glam Sculpting Makeup. Ya, Fitri akan mengaplikasikannya pada area yang pada area wajah. Di sini saya akan mengaplikasikan di area dahi terlebih dahulu. Jadi kontur ini berfungsi agar makeup kita itu terlihat lebih berdimensi ya Bu ya. Jadi nggak seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi kita juga tidak hanya menggunakan satu warna. Nah, untuk bagi yang wajahnya bulat, bagian titik atasnya, titik awalnya bisa naik lebih atas, jadi mengarah ke pelipis, kemudian titik akhirnya bisa mengarah sedikit di bawah sudut bibir. Ya, jadi sedikit info tentang Wonderwear Glam Sculpting Makeup ini. Ini adalah contouring dari Ultimato, di mana kontur ini memiliki tekstur yang creamy, tapi hasilnya powdery. Jadi untuk para pemula nggak perlu takut nih menggunakan kontur dari Ultimato ini, karena teksturnya sangat creamy dan mudah di blend banget ya, Fit ya. Nah, bisa dijelaskan sedikit Fitri untuk pengaplikasian hidung nih, biar terlihatnya lebih mancung. Itu pengaplikasiannya mulai dari mana? Jadi untuk pengaplikasian di area hidung, ini bisa dimulai dari bawah, dari hidung bagian bawah, kemudian ke atas. Jadi jangan dari atas, karena tulang bagian atas sudah pasti kecil ya Bu, jadi kita sesuaikan dari hidung bagian bawah. Nah, jadi udah ada tips ya dari Fitri untuk pengaplikasian area hidung. Bisa dimulai dari area hidung bagian bawah menuju area atas. Selanjutnya Fitri akan membaurkan. Ya, tapi saya akan mengaplikasikan warna yang light. Warna yang light ini adalah sebagai highlight. Jadi kita punya dua warna yang espresso dan yang light. Jadi yang espresso itu untuk kontur. Fungsinya untuk menutupi kekurangan ya. Sedangkan highlight ini untuk menonjolkan kelebihan. Nah, jangan terbalik ya ibu-ibu. Jadi fungsi kontur itu untuk menutupi kekurangan yang ada pada area wajah, sedangkan highlightnya untuk menonjolkan kelebihan yang ada pada area wajah. Untuk di area bawah mata ini kita bentuk menjadi segitiga. Kemudian untuk tengah hidung, bibir bagian atas, dan juga dagu. Mbak Fitri, ada pertanyaan dari Bu Irna. Di sini ada pertanyaan, untuk pemilihan kontur itu lebih baik menggunakan warna coklat atau lebih gelap ya? Sebenarnya pada dasarnya untuk pemilihan kontur, warna coklat ataupun warna gelap itu sama, tapi bagaimana cara kita pengaplikasiannya. Jadi kalau misalnya Ibu menggunakan warna yang lebih gelap, diusahakan sebelum mengaplikasikan ke wajah, di tap-tap dulu ke bagian tangan agar pada saat diaplikasikan ke wajah itu warnanya tidak kegelapan. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Selanjutnya Fitri akan membaurkan bagian yang warna coklat terlebih dahulu.
Jadi untuk di bagian dahi, ini mengarahnya ke atas ya Bu. Kemudian untuk di bagian tulang pipi, ini juga mengarahnya ke atas. Karena teksturnya creamy, jadi memang sangat mudah sekali untuk dibaurkan. Di sini saya menggunakan beauty blender, boleh menggunakan spons yang pipih ya, yang tipis. Nah, ini untuk bagian rahang. Jadi untuk arahnya ke bawah. Kemudian untuk area dagu agar wajah kita terlihat lebih panjang. Selanjutnya akan kita baurkan yang berwarna light. Ya, sambil menunggu Fitri mengaplikasikan, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Nanti bisa dijawab pertanyaannya. Ya, jadi untuk ibu-ibu yang mungkin hari ini bisa praktek, bisa dipraktekkan, atau yang belum mungkin nanti bisa dipraktekkan mungkin ke wajah saudara atau teman. Jadi untuk melatih tangan ya Bu, karena makeup kalau tidak dilatih tangannya, itu akan sulit untuk pengaplikasiannya nanti. Jadi semakin tangannya dilatih, akan semakin bagus juga nanti hasilnya. Nah, Mbak Fitri, di sini juga ada pertanyaan lagi dari Mbak Desi Kartika Dewi. Pertanyaannya, highlight diaplikasikan di akhir makeup boleh juga nggak ya, agar terlihat glow gitu? Boleh. Dan posisinya juga sama seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi untuk highlight itu posisinya di area T-zone. Jadi dahi, area bawah mata, dan juga area hidung, termasuk area dagu. Nah, sudah terjawab ya. Nah, Mbak Fitri, di sini ada pertanyaan lagi dari Bu Elia. Saya biasa memakai kontur setelah pakai bedak padat dan tabur. Apakah bisa? Apakah hasilnya akan sama atau beda ya? Ya, jadi kontur itu punya dua jenis ya Bu ya. Kontur yang teksturnya creamy dan juga kontur yang teksturnya powdery. Nah, kalau misalnya yang creamy memang digunakannya itu setelah foundation sebelum bedak tabur. Sedangkan untuk yang powdery penggunaannya memang setelah bedak tabur. Oke, sudah jelas ya. Selanjutnya Fitri akan masuk ke tahap apa? Di sini saya akan masuk ke tahap blush on dalam dengan menggunakan lipstick terbaru dari Ultimato yaitu Wonderwear No Ordinary Nudes Liquid Lip and Cheek. Ya, di sini Fitri akan menggunakan blush on dalam dari seri Wonderwear No Ordinary Nudes Liquid Lip and Cheek. Fitri akan mengaplikasikannya pada area pipi, tepatnya di atas kontur yang sudah tadi Fitri buat.
Nah, lipstick terbaru dari Ultima ini mengandung kolagen, Ibu. Bisa diaplikasikan pada area wajah dan area bibir. Nah, untuk Fitri sedang mengaplikasikannya pada area pipi. Jadi sangat aman banget dipakai untuk area pipi ya, Fitri ya. Dan kenapa sih harus kita gunakan blush on dalam? Sebenarnya menggunakan blush on luar juga sebenarnya sudah cukup ya Bu ya. Tapi kita kan pastinya nantinya akan berkeringat. Nah, jadi untuk mencegah agar make up-nya juga tetap on, blush on-nya juga akan tetap terlihat. Jadi kita gunakan blush on dalam. Sudah. Ya, sudah terlihat ya Ibu-Ibu bedanya. Oke, selanjutnya Fitri masuk ke tahap Penggunaan face powder. Di sini saya menggunakan face powder dari seri The Naked Face Powder. Ya, Fitri akan mengaplikasikannya pada area wajah. Nah, di sini saya menggunakan 2 face powder. Jadi, face powder yang berwarna terang dan juga face powder yang berwarna kulit. Nah, Fitri akan mengaplikasikan face powder yang berwarna terang itu dari seri Delicate Translucent Loose Powder dengan warna netral, di mana Delicate Translucent Face Powder ini memiliki 5 varian warna. Itu ada warna pink shell, golden beige, netral, medium, dan warna light. Nah, Delicate Translucent with Moisturizer ini mengandung moisturizer Ibu, jadi memiliki hasil yang natural juga. Jadi Fitri mengaplikasikannya di tap-tap terlebih dahulu pada area wajah, Fit ya? Ya, kemudian nanti akan dibaurkan. Jadi untuk bedak tabur juga jangan cuma punya satu ya, Dian ya. Kita butuh banyak warna, karena kan wajah klien juga tentunya warna kulitnya juga pasti akan berbeda-beda. Oke. Jadi harus memiliki beberapa warna bedak tabur ya, Fit ya. Nah, di sini kemudian saya akan baurkan di area yang berwarna lebih terang terlebih dahulu. Jadi sudah terlihat ya Bu ya dimensinya. Ya, jadi sudah terlihat ya Ibu perbedaannya. Terlihat gradasi warnanya yang sudah Fitri aplikasikan. Selanjutnya Fitri akan mengaplikasikan apa? Alis. Nah, ini sebenarnya makeup yang mungkin berpikiran kalau ini adalah makeup yang paling sulit, benar ya Bu ya. Karena alis yang menentukan kesempurnaan pada makeup. Jadi untuk cara pengaplikasiannya, sebenarnya untuk pemakaian alis itu kita cukup mengikuti alis yang sudah ada, tapi untuk kepanjangannya bisa kita ukur seperti ini, dari sudut bibir mengarah ke sudut mata bagian luar. Nah, ini kita harus tentukan panjangnya. Jadi untuk penggunaan alis itu kita harus tahu panjang atau pendeknya untuk menyesuaikan pada area bagian mata. Nah, di sini saya akan membingkai.
Nah, di sini Fitri akan mengaplikasikan alis dari seri Wonderwear Eyebrow Filler dengan warna light brown, di mana eyebrow filler ini merupakan pensil alis modelnya putar atau matic ya. Jadi sangat mudah diaplikasikan nih ibu-ibu untuk yang memiliki alis yang tebal. Nah, Ultima juga memiliki alis dari seri Soft Cool dengan teksturnya lebih creamy. Dan di atas dan dengan model pensil Atau diraut ya Mbak Dian ya. Iya, benar. Dan Softcall juga memiliki aplikator untuk membaurnya. Jadi bisa gunakan aplikator itu. Fit, boleh dikasih tips nggak cara agar alis bagian kanan dan kiri itu terlihat lebih seimbang? Mungkin diaplikasikan dari depan dulu gitu. Ya, jadi sebenarnya memang semuanya juga alisnya pasti kiri kanan berbeda ya Bu ya. Makeup artis semahal apapun juga mungkin tidak bisa mensiasati agar alisnya itu benar-benar sama antara kiri dan kanan. Ya. Lanjut. Ya. Ya. Iya, jadi sebenarnya wajar ya Bu untuk kiri dan kanan itu berbeda, tapi tetap untuk ukurannya juga untuk ketebalannya juga kita harus perhatikan dan untuk ketinggiannya. Jadi untuk menggunakan alis tidak perlu tinggi-tinggi ya Bu ya, karena kan alisnya kan bukan cita-cita, jadinya sesuai dengan standarnya alis yang sudah ada. Ya, jadi untuk mengaplikasikan alis nggak perlu sama ya, Fit ya. Karena kan mereka bukan saudara kembar. Jadi cukup diaplikasikan sesuai dengan bentuk alis yang sudah ada. Nah, di sini Fitri merapikan alis ya, sedang merapikan alis. Di sini Fitri merapikan alis menggunakan delicate ya? Iya, jadi saya menggunakan delicate yang tadi saya gunakan sebagai foundation untuk mengkoreksi alis. Nah, di sini seperti yang tadi saya bilang, jadi kalau misalnya merasa alisnya kurang rapi atau di bagian bawahnya merasa lebih tebal, jadi bisa dirapikan menggunakan delicate. Ya, jadi delicate cream makeup ini sangat multifungsi ya ibu-ibu. Jadi bisa diaplikasikan pada area wajah, lalu bisa untuk koreksi alis, juga bisa diaplikasikan sebagai base eyeshadow. Nah, mungkin ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya nih mengenai alis. Jadi memang kalau penggunaan alis itu memang benar-benar dibutuhkan konsentrasi ya Bu ya. Oke, jadi biar nggak kelihatan bedanya ya Fit ya. Oke, selanjutnya Fitri akan masuk ke langkah apa? Di sini saya akan masuk ke langkah pemakaian eyeshadow. Nah, base eyeshadow yang saya gunakan kali ini adalah Wonderwear Eye Quad Crayon dengan warna Blissful. Nah, Fitri akan mengaplikasikan Wonderwear Eye Quad Crayon ini pada seluruh area kelopak mata dan Fitri gunakan sebagai base eyeshadow. Nah, Wonderwear Quad Eye Crayon ini memiliki 4 warna, di mana ini bisa diaplikasikan pada kelopak mata dan juga bisa diaplikasikan sebagai eyeliner. Jadi kalau ibu-ibu nih misalnya mau menggunakan Wonderwear Eye Quad Crayon ini sebagai eyeliner, pada ujung Wonderwear Eye Quad Crayon ini memiliki rautan, jadi bisa lebih runcing ya, saat jadi diaplikasikan.
Rautannya seperti ini ya Bu, jadi posisinya ada di bagian bawah, jadi bisa diraut. Sudah. Ya. Selanjutnya Fitri akan mengaplikasikan eyeshadow. Di sini kita masuk ke tahap eyeshadow. Nah, saya hanya menggunakan 2 warna. Warna yang paling gelap ini akan saya aplikasikan di bagian kelopak, dan warna yang paling terang akan saya aplikasikan di bagian highlight. Highlight itu adalah posisinya tepat di bawah alis di atas eyeshadow. Jadi untuk cara pengaplikasiannya cukup di tap-tap terlebih dahulu ya Bu. Jangan langsung digeser atau dibaurkan, tapi kita tap-tap seperti ini. Nah, jadi Fitri akan mengaplikasikan eyeshadow pertama dengan cara di tap-tap terlebih dahulu. Setelah itu baru Fitri baur. Nah, eyeshadow quad ini memiliki 8 palet, di mana tiap satu paletnya itu terdiri dari 4 warna. Dan warna yang Fitri gunakan ini itu warna klasik ya, Fit ya? Nah, untuk brush-nya, di sini saya untuk brush bagian untuk pengaplikasian dan pembauran itu dibedakan ya Bu ya, agar hasilnya juga pada saat pembauran tidak ngeblok. Seperti ini. Selanjutnya, kita berikan highlight pada bagian bawah alis. Ya, di sini Fitri akan mengaplikasikan highlight pada bagian bawah alis. Dan untuk pembaurannya harus benar-benar terbaur ya, Fit ya. Jadi agar tidak terlihat garis antara eyeshadow dan highlight yang digunakan. Mbak Fitri ada pertanyaan ini dari Ibu Rahma Fauzia. Pertanyaannya, untuk mata yang bentuknya turun atau tidak ada kelopak, tips dan triknya gimana ya Mbak? Untuk mata yang tidak ada kelopak. Jadi untuk cara mensiasatinya adalah kita gunakan eyeshadow dengan warna yang gelap. Jadi jangan gunakan eyeshadow dengan warna-warna terang nih Bu, seperti ini. Hindari warna-warna seperti ini. Kenapa? Karena akan membuat mata juga akan semakin terlihat lebih kecil. Jadi kalau misalnya menggunakan eyeshadow dengan warna yang gelap, itu akan membuat mata lebih terlihat lebih dramatis lagi dan lebih terlihat lebih besar. Nah, jadi untuk penggunaan mata yang sipit atau berkelopak lebih kecil itu bisa menggunakan warna-warna yang lebih gelap. Seperti berarti kalau seandainya warnanya lebih gelap tapi ada shimmernya, boleh ya Fit ya? Boleh. Ya, selanjutnya Fitri masih mengaplikasikan area mata sebelahnya dengan menggunakan eyeshadow.
Ya, mungkin ada pertanyaan lagi mengenai area mata. Bagi yang belum jelas. Karena memang pada masa pandemi seperti ini, kita kan memang pastikan lebih sering menggunakan masker ya Dian ya. Iya, Jadi betul. makeup mata sih yang sebenarnya memang paling dilihat sekali. Iya, karena menggunakan masker, jadi kita make up matanya harus tetap on ya, Ibu-Ibu. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan eyeshadow yang tadi saya gunakan di bagian kelopak ini untuk area bawah mata atau pengganti eyeliner bawah. Jadi pemakaiannya bisa setengah lingkar mata ataupun bisa full ya. Nah, jadi ini bisa sebagai pengganti eyeliner juga ya, Fit ya? Iya, benar. Jadi agar hasilnya juga lebih natural, jadi kita gunakan eyeshadow bagian bawah. Nah, penggunaan eyeshadow di bagian bawah ini juga agar mata bagian bawah kita tuh tidak terlihat kosong. Sekarang kita lanjut penggunaan eyeliner. Nah, untuk ibu-ibu pemula, ibu-ibu bisa menggunakan eyeliner pensil. Kalau takut akan nanti kalau menggunakan eyeliner liquid ini, takutnya nanti bahasanya bleberan ya Bu, atau akan menempel di bagian kelopak bagian atas. Nah, bisa menggunakan eyeliner pensil. Di sini juga Ultima juga memiliki eyeliner pensil. Seperti ini. Dan ada juga yang eyeliner liquid. Nah, yang sekarang saya akan gunakan adalah eyeliner liquid. Nah, Fitri akan menggunakan eyeliner ini pada area kelopak mata, tepat di dekat dengan bulu mata. Untuk pengaplikasiannya bisa dilihat Ibu-Ibu. Fitri mengaplikasikannya mulai dari dalam menuju ke arah luar. Diusahakan sedekat mungkin dengan bulu mata ya Ibu-Ibu. Jadi make up matanya ini lebih terlihat natural. Jadi untuk pemula, bisa untuk pengaplikasiannya bisa dari dalam ke arah tengah, kemudian dari sudut mata bagian luar mengarah ke tengah. Di sini Fitri akan mengaplikasikan eyelinernya sedikit ada ujungnya agar makeup mata yang diaplikasikan lebih terlihat dramatis. Terlihat ya Ibu-Ibu bedanya mata yang sudah menggunakan eyeliner dan yang sebelahnya belum menggunakan eyeliner. Lebih terlihat hidup matanya. Siapa? Dia apa? Iya.
Ya, jadi untuk ibu-ibu yang mungkin mendapatkan klien yang kelopak matanya besar, sebenarnya tidak perlu menggunakan teknik cat eye seperti yang saya lakukan. Jadi cukup untuk mempertegas saja, melainkan gunakan eyeliner pensil ini di bagian waterline atau bagian dalam mata di sebelah sini ya. Jadi pas banget di dekat bulu mata, tumbuhnya bulu mata ya, cuma di bagian dalamnya. Selesai. Selesai. Nah, waterline yang tadi saya katakan adalah cara penggunaannya seperti ini. Kalau ibu-ibu ragu mengaplikasikannya di klien, ibu-ibu bisa sedikit bisa meminta klien itu untuk melihat matanya melihat ke arah Ke bawah. bawah. Jadi seperti ini. Kemudian kita aplikasikan. Jadi tidak terlihat jarak antara eyeliner atas Dengan yang kita bulu mata. gunakan dan bulu mata yang kita gunakan. Nah, untuk bagian bawahnya sedikit kita berikan eyeliner. Dan untuk pengaplikasian eyeliner bagian bawah, Fitri nggak menggunakan full ya Ibu-Ibu, cukup setengah bagian dari mata. Sudah. Dan selanjutnya masuk ke tahap penggunaan maskara. Di sini Fitri menggunakan dari seri Wonderwear Ultra Dramatic Mascara, di mana maskara ini bisa memanjangkan, melantikan, serta menebalkan. Nah, untuk ibu-ibu yang belum menggunakan maskara, bisa diaplikasikan maskara mulai dari arah atas menuju ke arah bawah untuk membuang sisa-sisa eyeshadow yang sudah tadi digunakan, lalu menuju dari bawah ke atas dengan arah zigzag. Dan untuk bagian bawah mata, menggunakan ujung maskara. Jadi posisi brush maskaranya ini tegak lurus seperti ini ya Bu ya. Sudah. Sudah, selanjutnya Fitri akan masuk ke tahap penggunaan Blush on. blush on. Nah, sebenarnya saya ingin menjelaskan untuk ibu-ibu yang tadi bertanya mengenai kontur luar. Nah, di sini Altima memang belum mengeluarkan kontur luar, tapi bisa menggunakan blush on dari seri Matte Blush dengan warna yang nude. Kita aplikasikan di bagian kontur dalam yang tadi sudah kita aplikasikan menggunakan kontur dari tekstur yang creamy seperti ini. Jadi fungsinya untuk mempertegas ya, Fit ya? Mempertegas kontur yang sudah tadi dibuat menggunakan blush on. Nah, Ultima sendiri memiliki 2 jenis blush on, di mana blush on yang Fitri gunakan sekarang dari seri Delicate Matte Blush, dan ada juga Delicate Shine Blush dengan hasil tampil shimmer. Jadi untuk cara pengaplikasiannya ini dari arah pelipis mengarah ke arah tulang pipi dengan cara dirotasi seperti ini. Dan pengaplikasian blush on itu harus tidur ya, Fit ya? Nggak boleh, jangan berdiri. Jadi posisi brushnya seperti ini. Bukan seperti ini ya, Bu ya. Tapi harus tertidur. Sudah.
Nah, selanjutnya saya akan memberikan sedikit warna yang lebih terang di bagian puncak senyum. Atau di bagian cheek. Jadi untuk menentukan senyumnya itu Ibu cukup tersenyum, lalu aplikasikan pada bagian yang menonjol di area pipi. Selesai. Selanjutnya Fitri akan mengaplikasikan apa nih? Jadi agar tampilan makeupnya terkesan lebih kemilau, jadi saya akan mengaplikasikan eyeshadow yang bagian yang light, yang warna yang paling terang, ini sebagai highlighter. Nah, jadi Fitri mengaplikasikan highlighter dengan menggunakan eyeshadow yang tadi Fitri gunakan pada area bawah alis sebagai highlight. Nah, untuk tata letak highlight itu tepatnya di atas blush on ya, Fit ya? Jadi untuk tata letaknya, untuk kontur, posisinya dari atas telinga mengarah ke sudut bibir bagian luar, seperti ini. Ini adalah posisi kontur. Nah, untuk blush on, posisinya persis di atas kontur. Nah, untuk highlight, kita aplikasikan di atas blush on, di tulang pipi, tulang pipi bagian atas. Seperti ini. Nah, ini posisi untuk highlight. Nah, sudah jelas ya Ibu-Ibu, jadi untuk tata letak kontur, lalu di atasnya ada blush on, di atas blush on ada highlight. Nah, posisi untuk highlight ini bisa kita aplikasikan di area T-zone, seperti dahi, kemudian tengah hidung, di bibir bagian atas, kemudian dagu. Wah, terlihat lebih fresh ya Ibu-Ibu saat menggunakan highlight dan kontur, jadi lebih terlihat gradasi warna makeup yang kita gunakan. Cantik ya Ibu-Ibu. Terima kasih Mbak Dian. Oke, selanjutnya Fitri akan masuk ke tahap penggunaan untuk, apa? Langkah terakhir, saya akan menggunakan lipstick. Ini lipstick yang terbaru dari Wonderwear No Ordinary Nude Liquid Lip and Cheek dengan warna Lady Boss. Di sini Fitri akan mengaplikasikan lipstick terbaru dari Ultima 2. Mungkin ada teknik yang Fitri aplikasikan? Ya, jadi apabila mungkin kliennya bibirnya kecil, terus kepengen lebih terlihat penuh, bisa diaplikasikan lipstick dengan cara diaplikasikan di luar garis bibir seperti ini. Nah, ini adalah garis bibir asli saya. Nah, sedangkan saya menggunakannya di luar garis bibir.
Jadi terlihat perbedaannya ya Bu ya. Seperti ini. Jadi di sini Fitri menggunakan tekniknya lipstick melebihi garis bibir asli Fitri. Ya, jadi nggak perlu operasi bibir ya Dian ya. Cukup menggunakan lipstick dengan teknik seperti ini. Jadi nggak perlu di filler-filler ya Ibu, bibirnya cukup diaplikasikan di luar garis bibir asli, jadi terlihat lebih penuh bibirnya. Kata pesertanya cantik Mbak Fitri. Terima kasih. Nanti saya kasih bonus, Ibu mau konsultasi boleh. Ada pertanyaan nih Mbak Fitri, Mbak kalau bibir saya kan lebar, seksi gitu. Nah saya kurang pede Mbak, ada nggak tips untuk bikin bibir kecil? Jadi untuk cara pengaplikasiannya, pertama Ibu pada saat Ibu menggunakan foundation, Ibu bisa aplikasikan foundation itu di area bibir. Jadi area bibir itu warnanya menyatu dengan warna permukaan wajah. Nah, untuk penggunaan lipstiknya nanti Ibu bisa gunakan sesuai dengan ukuran yang Ibu mau. Bisa Ibu perkecil, atau Ibu bisa menggunakan teknik ombre lip. Ibu bisa menggunakan warna dasar pada area bibir dengan warna yang nude. Kemudian untuk di area dalam bagian bibir, Ibu bisa beri warna yang gelap. Ya, sudah terjawab pertanyaannya Kakak. Jadi bisa menggunakan teknik ombre untuk bagian keseluruhan bibir bisa menggunakan warna yang nude atau warna yang lebih soft. Nah, untuk bagian dalamnya bisa menggunakan warna yang lebih gelap atau yang lebih terang. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu dan kakak-kakak yang mengenai pertanyaan mengenai make up. Oke, di sini ada pertanyaan nih Fitri. Mbak, kan ada yang bibirnya maaf ya agak miring gimana ya dan warnanya yang agak biar nggak terlalu terlihat warna apa yang cocok ya? Warna bibirnya agak terlihat miring. Jadi terlihat miring. Dan agak miring gimana ya? Dan warnanya yang agak biar nggak terlalu terlihat. Nah, itu kan balik lagi ke permukaan kulit atau teksturnya pada wajah. Jadi seperti yang sudah tadi saya jelaskan, Ibu bisa menggunakan foundation, Ibu ratakan antara warna bibir dengan warna foundation.
kemudian baru Ibu aplikasikan lipstick sesuai dengan bentuk bibir. Nah, untuk cara koreksi lipstick biar saat lipstick keluar dari garis bibir, itu koreksinya gimana ya, Fit ya? Saat koreksi, bisa menggunakan concealer, bisa juga menggunakan foundation yang tadi digunakan. Jadi untuk cara koreksinya, jadi saya bantu untuk aplikasikan. Nah, di sini akan Fitri akan memperagakan cara mengoreksi cara mengkoreksi lipstick yang keluar dari garis bibir. Jadi untuk cara koreksinya seperti ini, bisa kita gunakan delicate atau foundation. Di sini Fitri mengkoreksinya dengan menggunakan delicate yang tadi digunakan. Seperti ini. Jadi sebenarnya untuk cara koreksinya itu sama seperti kita mengkoreksi alis. Ya. Jadi untuk koreksinya sama. Melainkan jangan menggunakan cotton bud ya Bu, karena kalau misalnya menggunakan cotton bud, nanti antara foundation dan lipsticknya juga akan nyatu. Nah, jadi sudah dapat tuh tips dan triknya dari Fitri mengenai koreksi alis, penggunaan lipstick agar agar bibir terlihat lebih penuh. Oke, selanjutnya Fitri sudah selesai. Cantik ya ibu-ibu hasilnya. Make-up-nya terkesannya lebih ribet ya Fit ya. Padahal enggak, hanya butuh kesabaran dan kesabaran. Harus benar-benar tangannya itu harus benar-benar dilatih. Jadi untuk ibu-ibu yang memang ingin melakukan usaha di bidang tata rias, jadi memang itu tangannya memang benar-benar harus dilatih sekali. Ibu bisa pinjam tetangga, ibu bisa pinjam teman untuk wajahnya diaplikasikan make up. Itu untuk melatih tangan. Nah, ibu-ibu, di sini saya akan menginformasikan untuk ibu-ibu yang berminat nih. Di sini Altima menyediakan paket blockbuster. Di sini paket untuk para pemula. Seperti ini. Ini jadi, sudah ada semua ya, Fit ya? Jadi semua paket yang ada di sini itu sudah cukup untuk para pemula, karena di sini sudah ada primer yang tadi saya gunakan. Yang ini cuman beda packaging aja packaging. Ya. Terus sudah ada foundation liquid yang hasilnya flawless ada, yang hasilnya medium coverage juga ada. Di sini ada Going Gone sebagai makeup removernya. Ini bisa 3-in-1, bisa membersihkan mata, bibir, dan juga wajah. Kemudian di sini ada eyeliner liquid dan juga ada eye sexy liner. Eyeliner pensil yang tadi saya gunakan untuk waterline. Kemudian di sini ada maskara. Ini ada maskara. Dan juga ada press powder dari seri Wonderwear press powder. Dan juga ada blush on dari seri Shine Blush. Dan ini lipstiknya 2 warna. Ini lipstiknya sangat natural sekali. Dan juga ada eyeshadow ya Fit ya. Nah, eyeshadow ini juga bisa dipakai untuk kontur juga karena warnanya sangat natural. Nah, untuk ibu-ibu nih yang kepo banget sama harganya, ini harga blockbusternya ini tadinya nih ya Bu, harganya 2.500.000, sekarang jadi harga 1.200.000. Wow. Amazing ya ibu-ibu. Karena memang kalau misalnya ibu beli satuan, itu jauh harganya akan lebih mahal. Nah, di sini juga sudah sepaket, sudah ada beauty case-nya juga. Jadi kalau ibu-ibu untuk yang pemula nih, misalnya baru mencoba make up, mungkin pagar ayu, ataupun anak-anak yang untuk wisudaan, ini cukup bawa satu beauty case ini juga sudah mewakili. Tinggal bawa bracelet yang ibu punya deh ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, ibu-ibu, mumpung waktunya masih ada nih. Cantik banget Kak Fitri ini katanya. Saya besar kepala Bu, dipuji terus.
Nah, Mbak Fitri boleh diulangin nggak? Ini ada Ibu Jamila Setiabudi. Tadi kan pertanyaan kan Mbak Fitri udah ngasih info nih tentang pemilihan foundation, warna foundation. Boleh nggak sih diinfoin lagi untuk pemilihan warna foundation itu gimana ya? Untuk pemilihan warna foundation, seperti yang tadi pertama saya sudah jelaskan, jadi kita pilih 3 warna. Pilih 3 warna itu, kita cari warna yang paling terang, yang kedua warna yang senada dengan warna kulit, yang ketiga warna yang paling gelap. Jadi antara ketiga itu kita aplikasikan di bagian rahang menuju ke leher. Jadi setelah kita aplikasikan mana yang mendekati dengan warna kulit asli kita. Seperti itu. Nah, jadi udah terjawab ya Ibu-Ibu, untuk pemilihan skin tone warna bisa diaplikasikan pada area rahang menuju ke arah leher dan dicari warna yang mendekati dengan warna kulit asli kita. Nah, di sini ada pertanyaan lagi dari Bu Jamila. Mbak, gimana cara mengatasi makeup yang cakey? Cakey. Ya. Nah, seperti yang tadi saya kan tadi pertama-tama sudah mengaplikasikan Pro Collagen Extrema Advanced Activator ya Bu ya. Kalau zaman dulu kita pasti menggunakan ibu-ibu perias pengantin itu pasti menggunakan batu es supaya makeupnya Lebih tahan tahan lama. Iya. Nah, di sini Ultima menyediakan Pro Collagen Extrema Advanced Activator. Jadi bukan hanya sebagai perawatan, tapi bisa juga dicampurkan ke dalam foundation atau bisa dijadikan setting spray. Nah, Pro Collagen Extrema ini juga bisa sebagai antiinflamasi ya, Fit ya? Mengatasi kulit-kulit yang kemerahan dan kulit-kulit yang sensitif. Dan untuk cara pengaplikasian foundationnya juga memang harus benar-benar diperhatikan. Seperti yang tadi saya lakukan kan, cukup di tap-tap seperti ini, jangan digeser. Karena kalau digeser, hasilnya akan nge-crack. Nah, jadi itu tuh ya Bu, tips dan triknya dari Fitri untuk pengaplikasian foundation agar tidak terlihat crack, cukup di tap-tap saja saat penggunaan foundation. Oke, kita baca lagi. Mungkin ada pertanyaan. Dan jangan lupa untuk penggunaan untuk pemakaian loose powder ini juga sangat berpengaruh untuk makeup ya Bu ya. Apalagi kulit kita pastinya sekalipun kulit kita kering ataupun normal pastinya juga akan mengeluarkan minyak. Nah, loose powder, face powder ini berfungsi untuk menyerap kadar minyak dan menghaluskan makeup setelah kita aplikasikan foundation. Nah, untuk penggunaan press powder atau compact powder ini diperlukan nggak, Fit? Untuk penggunaan press powder atau two-way foundation, iya. Ini tergantung dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya makeupnya ingin lebih cover lagi atau di acara-acara tertentu atau mungkin pengantin itu bisa kita gunakan sebagai gunakan two-way foundation atau press powder. Tapi kalau yang misalnya untuk wisuda atau acara-acara atau ibu-ibu yang menghadiri acara-acara pernikahan atau acara-acara resmi lainnya itu bisa cukup menggunakan loose powder atau ditambah press powder juga. Nah, jadi penggunaan press powder itu sesuai dengan kebutuhan ya. Ibu-ibu mungkin ada yang bertanya lagi, ada yang ketinggalan mungkin dari tahap pengaplikasian kontur. Nah, di sini ada juga nih Mbak Amelia nanya warna putih dan hitam itu apakah eyeshadow atau apa? Warna ini yang putih diaplikasikan. dan hitam yang kontur. Nah, ini warna hitam dan putih itu kontur ya, Fit ya? Ya, jadi ini adalah warna espresso. Jadi warna coklat. Warna coklat yang Fitri aplikasikan sebagai kontur pada area wajah. Ini bukan warna gelap ya Bu ya, bukan warna hitam, tapi ini warna coklat yang bisa diaplikasikan sebagai kontur. Nah ini teksturnya sangat creamy sekali dan mudah diaplikasikan. Seperti ini. Oh, bukan yang itu Kak, yang di palet Ultima tadi. Oh, itu eyeshadow. Blockbuster. Ini? Yang ini. Nah, kalau ini eyeshadow ya, Fit ya?
Benar, eyeshadow itu yang coklat dari seri Wonderwear Eyeshadow Pot dengan warna Enchant. Ya, jadi untuk yang putihnya ini adalah spons, Bu. Karena di sini sudah tersedia press powder, jadi kami juga menyediakan sponsnya. Ya. Yang di bagian sini ini adalah brush untuk blush on. Jadi untuk pengaplikasian blush on, di sini adalah tempatnya brush. Nah, ayo ibu-ibu semua bertanya sampai jelas, mumpung kita masih punya waktu sampai pukul 11.30. Nah, ini untuk bagian dalamnya. Nah, ini bagian dalamnya nih ya, terdiri dari base makeup yang tadi Fitri gunakan, 2 foundation, ini dari seri Wonderwear Stylus dan seri Wonderwear Makeup, lalu ada eyeliner pensil, eyeliner cair, maskara, dan remover going. Nah, seperti yang tadi saya bilang, satu beauty case ini juga sudah sangat mewakili ya Bu ya, karena tinggal dibawa satu beauty case ini juga isinya juga sudah komplit. Lengkap. Dan jangan lupa ya ibu-ibu, harga blockbuster ini normalnya harga 2.500.000 menjadi harga 1.200.000. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, Ibu, mengenai contouring, penggunaan alis, eyeshadow. Ya, mungkin tadi saya juga cara mengaplikasikannya juga mungkin terlalu cepat ya. Jadi bisa ditanyakan kembali. Di sini Fitri, menurut Fitri, produk yang wajib banget dipunya untuk para pemula itu dari Altima produk apa, Fit? Ini yang selalu saya gunakan untuk bermake up. Karena ini fungsinya banyak banget, multifungsi. Bisa di refill ke botol seperti ini, bisa dijadikan setting spray, jadi make up-nya juga akan tetap lebih tahan lama. Selain itu juga kan bisa sebagai anti-inflamasi. Pada saat nanti kliennya keadaan kulitnya sedang kemerahan, ini bisa diatasi dengan menggunakan Pro-Collagen Extreme Whitening Activator ini. Jadi kita nggak hanya menjual make up ya, Fit ya, kita juga tetap menjual menjaga kulit klien kita dengan menggunakan perawatan yang kita gunakan. Karena kita juga harus mengerti keadaan kulitnya klien. Kita nggak bisa yang cuma make up aja, tapi kita nggak tahu keadaan kulit klien seperti apa. Nantinya dikhawatirkan kalau kita nggak tahu keadaan kulit klien, nanti make up kita yang akan nantinya bermasalah. Nah, di sini ada pertanyaan nih Mbak Fitri. Mbak ada yang mana ya? Untuk menentukan, Mbak ada yang mau tanya cara menentukan make up dengan jenis kulit wajah gimana ya? Mungkin kalau kulitnya oily kita pakainya dari seri apa gitu, Fit? Menentukan kulit. Make up dengan jenis kulit wajah. Jadi kalau untuk yang jenis kulitnya berminyak, kita bisa gunakan dengan foundation dari seri Wonderwear Cream Makeup. Nah ini hasilnya full coverage, bisa digunakan untuk jenis kulit berminyak. Kemudian untuk kulit kering bisa kita aplikasikan dari seri Wonderwear Stylus atau yang tadi saya aplikasikan dari seri Delicate Cream Makeup. Jadi dua ini bisa digunakan untuk kulit kering karena banyak mengandung kandungan kolagennya. Nah, kalau di sini pertanyaan dari Bu Susi, untuk kelopak mata yang turun untuk mengatasi, jadi hasilnya lebih bagus gitu mungkin ya di sini. Kalau kelopak mata yang turun tuh mengatasi hasil yang bagus, mungkin menghasilkan hasil yang bagus untuk kelopak mata yang turun gimana? Itu pertanyaan yang tadi bukan? Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kita ambil warna eyeshadow yang warna-warna gelap. Nah sebenarnya warna-warna yang saya gunakan juga
Warna yang natural. Ya, warna yang natural dan sudah cukup untuk bagian kelopak yang kecil atau mata yang turun. Bisa dibantu juga dengan penggunaan eyeliner ya, Fit ya? Benar. Dan untuk mata yang berlemak lebih bagian bawah alis, hindari penggunaan highlighter dengan yang ada shimmernya. Jadi cukup menggunakan highlighter dengan warna yang matte. Iya, betul banget. Di sini juga ada ibu-ibu nih yang sharing nih. Kalau untuk orang tua rata-rata matanya sudah turun dan banyak kerutan di bagian mata. Ada tips penggunaan eyeshadow dan eyeliner supaya tetap kelihatan rapi dan mudah dengan menggunakan eyeliner nggak, Mbak Fit? Untuk ibu-ibu ya, untuk Iya. makeup ibu-ibu yang matanya sudah turun, kita bisa gunakan 2 warna. Kita bisa gunakan 2 warna. Di area kelopak, bisa kita beri warna yang terang, yang ini. Kemudian kita beri sedikit sudut dari warna yang lebih gelap. Dari warna yang gelap. Jadi sudut itu kita ambil membentuk huruf V. V terbalik seperti ini. Oke. Jadi ini adalah bagian sudut. Jadi bisa kita beri sedikit sudut, kemudian kita baurkan. Jadi agar mata klien itu terlihat lebih fresh, lebih hidup, dan kita beri sedikit eyeliner dengan teknik cat eyes. Nah, jadi itu tips dan triknya dari Fitri ya untuk rata-rata mata klien yang sudah berusia itu kan lebih turun, jadi menggunakan teknik 2 warna ya. Jadi untuk bagian kelopaknya menggunakan eyeshadow yang lebih terang dan bagian sudutnya menggunakan eyeshadow yang lebih gelap. Lagi dia. Ya, jadi kenapa sih tadi tuh saya menggunakan perawatan terlebih dahulu? Kenapa sih tadi juga sebelumnya saya pembersihan? Karena gini Bu, untuk mendapatkan makeup yang baik, untuk mendapatkan makeup yang sempurna, tentunya wajah kita juga harus bersih dan sehat. Jadi kalau makeup itu kan sebenarnya sifatnya hanya menutupi. Sedangkan kalau kita sudah perawatan, itu akan menjaga kekenyalan kulit kita, menjaga kolagen kita pada wajah. Karena semakin bertambahnya usia, kolagen kita pasti akan berkurang. Itu yang disebabkan kenapa di area bagian bawah mata terlebih dahulu yang akan terlihat garis-garis halus. Nah, itu yang menandakan bahwa kolagen kita semakin lama semakin berkurang. Nah, itu jadi make up itu hanya untuk menutupi sementara. Tapi kalau kulit asli kita terlihat itu lebih baik. Jadi kita menggunakan perawatan terlebih dahulu sebelum kita menggunakan make up. Mbak, gimana caranya untuk koreksi eyeliner yang bleber, Mbak? Koreksi eyeliner yang bleber. Iya, ya, mungkin bisa menggunakan. Ya. Jadi sebenarnya untuk koreksi eyeliner juga sebenarnya sama. Hindari kita penggunaan cotton bud. Karena kalau misalnya kita geser menggunakan cotton bud, kalau kita geser seperti ini, eyeshadow yang sudah kita aplikasikan juga akan hilang. Dan foundation juga yang kita aplikasikan juga akan hilang. Jadi cara koreksinya seperti tadi mengkoreksi bagian alis dan juga bagian bibir. Nah, Mbak Rahma udah dapat ya nih jawabannya dari Mbak Fitri. Jadi jangan menggunakan cotton bud. Mungkin kalau untuk di area kelopak mata menurut eyelinernya agak bleber sedikit ke atas, bisa ditutupi dengan menggunakan eyeshadow ya, Fit ya, nggak perlu hapus eyeshadow dari awal. Ya. Asalkan kita juga harus menunggu eyeliner itu sampai kering, baru kita. Ini lo ngilangin nih. Dan hebatnya eyeliner Ultima itu cepat kering ya, Fit ya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, Mbak, kalau untuk mengaplikasikan kontur pada wajah orang tua gimana ya tipsnya? Kayaknya sama aja ya, Fit ya? Sama, tapi kita akan aplikasikan itu seperti yang tadi saya katakan di awal,
Mau nanya. untuk wajah bulat. Kalau untuk wajah bulat, kita aplikasikan dari atas telinga, hampir mendekati pelipis, mengarah bibir bagian bawah. Nah, mungkin ibu-ibu mau catat nih, coba Fit, bicaranya agak dikerasin sedikit. Oh, okay. Jadi untuk titik awal kita ambil dari atas telinga mengarah ke pelipis, kemudian untuk titik akhirnya kita ambil di bawah sudut bagian bibir, sudut bibir sebelah sini. Tapi jangan sampai sini ya Bu, cukup sampai sininya. Nanti Ya, baru turun. kita aplikasikan. Karena untuk wajah orang dewasa ya Bu, kita tidak menyebut orang tua, tapi wajah orang dewasa memang agak sedikit turun, makanya kita aplikasikan di bagian atas. Mbak Fitri, Ada lagi pertanyaan nih ibu-ibu, kakak-kakak. Boleh Mbak Fitri, aku mau tanya langsung. Nah, di sini boleh? ada Nuraini Tridasarini. Mbak Fitri. Iya Bu. Aku mau nanya langsung. Ini kan lihat, kebetulan lihat wajah saya kan nih, yang Bu Munawaroh. Ini untuk apa namanya, kelopak mata bawah ini, yang saya punya ini kan kendor nih. Nah, nih coba dilihat di zoom. Nah, ini saya kendor. Ini pakai apa ya? Sama apa yang disampaikan, saya punya pelipis mata itu di mata saya itu kan, ini Cina jadi, Jawa Cina jadi matanya itu pasti agak kecil tapi dua ya. Ini dah, loh kan dua. Nah, oh iya. Kelopak matanya ada dua. Nah, ini tolong untuk mengatasi ini apa tip-tipnya? Mohon dibantu Mbak Dian sama Mbak Fitri. Baik, terima kasih Ibu Munawaroh. Nah, untuk cara mengatasi di bagian bawah mata, sebenarnya yang perlu banget kita atasi adalah bagian dalamnya, atau yaitu perawatannya. Kalau hanya ditutup dengan make up, itu akan tetap terlihat, sampai kapanpun akan tetap terlihat. Tapi kalau Ibu menggunakan perawatan, dia akan mengurangi. Gitu. Yeah. Jadi tetap harus menggunakan perawatan ya Ibu, jadi nggak bisa ditutup terus-menerus karena akan tetap terlihat. Jadi kalau menggunakan perawatan mata, itu bisa mengurangi lingkar gelap juga yang ada di area mata Ibu, lalu bisa menyamarkan garis halus yang ada di sekitar area mata. Dan juga bisa menyamarkan kantung mata. Iya, kantong mata. Ini kantong mata, no. Iya, kantong mata. Nah, kalau misalnya untuk makeup yang perlu Ibu agar mensiasati, Ibu bisa menggunakan lipstick dengan warna yang sedikit orange. Itu bisa Ibu aplikasikan di area bagian mata ini untuk mensiasati atau menyamarkan. Kemudian Ibu aplikasikan di bagian kantung mata, baru nanti Ibu akan tutup dengan foundation. Gitu. Nah, untuk eyeshadow bagian atas, jadi cara menentukan kita penggunaan eyeshadow-nya sampai mana itu, Ibu bisa lakukan teknik seperti ini. Karena kalau kelopak itu memang berbeda-beda ya, Bu. Caranya seperti ini. Ibu coba dirasakan bagian kelopak Ibu. Ini adalah setengah lingkaran. Pada saat Ibu giniin, Ibu akan tahu kelopak Ibu semana. Lalu Ibu aplikasikan eyeshadow sesuai kelopak. Jadi jangan cuma di bagian kelopak yang garis itu. Jadi agak ke atas. Nah, jadi pengaplikasian eyeshadow-nya di atas kelopak ya. Ya, seperti itu Ibu. Nah, segitu ukurannya. Ya. Kalau pakai produknya Ultima tuh ya Bu ya? Ya, Ultima. Sudah pakai produk Ultima. Ya, jadi untuk bagian kelopaknya itu, untuk pemakaian eyeshadow-nya tetap harus sampai ke atas. Nah, untuk penggunaan eyeliner sebenarnya tidak perlu menggunakan yang cat eyes, Ibu cukup menggunakan bulu mata. Itu agar matanya terlihat lebih dramatis lagi. Ini kemarin rontok saya alergi. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih Ibu-ibu.
Ayo Gimana ibu-ibu Ibu Munawwarah? pada pertanyaan. Nah ini saya coba juga ini belum. Ini tadi sekalian meragakan cara alisnya bagus nggak nih? Bagus. Cuman Sudah bagian saya depannya coba. kurang ngebaur, Bu. Yang di mana? Bagian Depannya depannya. kurang ngebaur. Jadi masih terlihat Garis. bentuk cetakan alis. Jadi seperti ini, Bu. Jadi bagian depannya itu dibaur. Oh gini. Ya. Iya. Nanti alisnya pakai Altima ya, Bu. Ya. Nah begini bagaimana? Udah cantik belum? Sudah. Di bagian kanannya sedikit lagi, Bu. Nah. Biar terlihat lebih mancung ya, Bu. Ya, ini bikin mancung ini pas. Ha, gini. Ha. Nanti alisnya diganti sama alis Altima ya, Bu. Oh iya. Kalau ini oh nggak boleh, Bu. Lah ini udah loh. Oh. Udah pas begini. Jadi yang di Sudah. sebelahnya ini gini ya. Iya, jadi terlihat lebih natural alisnya. Jadi untuk bagian depan itu nggak perlu jangan terlalu tegas. Dibaur aja bagian depannya. Kurang apa? Udah Bu, udah cantik Bu. Terlalu tebal nggak? Nggak, cukup. Cukup. Iya. Mungkin ada lagi pertanyaan nih, satu pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri sesi Collab Beauty Online pada hari ini. Jadi saya ingin menambahkan satu tips ya, Dian ya. Ya, boleh. Untuk Ibu misalnya penggunaan alisnya terlalu tebal warnanya ya, Bu ya, terlalu pekat. Bukan ukurannya, tapi warnanya. Untuk mensiasatinya, Ibu bisa menggunakan loose powder, face powder. Jadi bisa Ibu berikan sedikit di bagian alis. Seperti ini. Menggunakan brush. Jadi ini bisa untuk menyamarkan supaya warna alisnya itu tidak terlalu tegas. Seperti itu. Nah, jadi di sini Fitri berbagi tips untuk penggunaan alis nih yang udah terlanjur tebal ya Fit ya, udah terlalu tebal banget pengaplikasiannya, jadi bisa menggunakan loose powder. Jadi hasilnya akan terlihat lebih natural. Terus ini Mbak Fitri tadi mungkin agak ini ya, kalau untuk seperti saya ini loh, muka saya kan istilahnya bulat banget bulat. Untuk mensiasati tadi kalau mukanya Mbak Fitri itu kan memang sudah lonjong begitu ya. Kalau untuk bulat itu apakah pakai blush on? Blush on itu adanya di sini atau hanya di sini? Nah, muka kita kan bulat nih loh. Oh, bulat. Nah, kalau kita biar kelihatan kayak Mbak Fitri itu turus bisa membentuk cantik, nah, caranya ini untuk make up-nya mensulap gimana? Sebenarnya untuk ibu yang berhijab sebenarnya lebih mudah disiasati. Ibu juga tidak perlu menggunakan kontur karena sekalipun ibu menggunakan kontur, konturnya tidak akan terlihat. Jadi bisa disiasati menggunakan hijabnya agak di bagian ke depan. Jadi menutupi lemak yang berlebih. Nah, untuk cara penggunaan blush on, ibu bisa gunakan di puncak senyum. Seperti ini. Tapi jangan di bawah, Bu. Karena kalau di bawah, pada saat Ibu tidak senyum, blush on Ibu akan turun. Jadi, pipinya juga akan terlihat lebih turun. Jadi di sini? Iya, ya, Ibu senyum, lalu Ibu aplikasikan blush on. Nah, untuk yang berhijab bisa, untuk aplikasiannya bisa dari pipi, dari puncak senyum mengarah ke pelipis. Karena nantinya juga akan tertutup dengan hijab. Mbak punya puncak senyumnya. Nah, gini ya. Iya, betul. Ya. Puncak senyum sampai hijab. Ya. Jadi dari arah puncak senyum mengarah ke pelipis. Tapi jangan di bawah.
Oh, ini tadi Jadi saya puncak coba di pengunjuran sini ini. ngikutin. Ya. Oke, Kalau- Ibu-ibu udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Waktu kita Nah, juga udah hampir mau habis. Iya. Cuma Mbak Fitri, tadi udah dipromosiin kalau memang pada beli produk gimana itu? Nanti bisa kita blast. Hairul Nisa, Dian. Coba iniin. Dian. Kalau mau pesen ya, kalau mau pesen produk kebetulan di sini kan ke toko pada mungkin ada beberapa yang berani ke toko, kalau yang belum kita hubungin kemana gitu loh. Saya sebetulnya saya mau kepingin produk yang ini untuk apa lah, ini bisa langsung hubungan ke siapa? Pakai hijab hitam. Nanti kita bisa ngeblas WhatsApp Ibu, nanti kita bisa sekalian konsultasi dan sekalian bisa kita kirim produk-produk yang tersedia di Ultimatum. Oh gitu. Iya. Jadi sebetulnya seperti saya ini barang saya terus terang aja udah habis, tapi saya untuk ke mall itu kan nggak berani. Iya. Baik. Sedikit saya koreksi ya. Untuk Ibu Hairunisa, boleh kameranya agak dilurusin, Bu. Nah, untuk alisnya sebenarnya sudah rapi, tapi mungkin di bagian kanan nih kali ya, yang bagian kanan depan atasnya itu yang kurang naik sedikit. Jadi antara kiri sama kanan itu berbeda. Sebenarnya sudah rapi, untuk bagian depannya juga sudah terbaur. Ya. Jadi Ikut cuma ya, Bu ya. Oke, karena waktu kita sudah habis, jadi kita akhiri Sesa Kola Beauty. Sebetulnya gini Mbak, sebentar ada pertanyaan, kita kan nunggu, kebetulan nunggu masuk dari Bapak kita. Oh, boleh. Oh, ini kebetulan yang kita tunggu-tunggu Mbak Fitri, Mbak Dian, ada Bapak kita, Bapak Sandiaga Uno sudah masuk bergabung dengan pelatihan hari ini. Selamat. Jadi silakan Mbak. Selamat siang Bapak Fitri. Sandi. Kita langsung cari. Selamat siang Pak Sandi. Assalamualaikum. Ya, yang mana ya? Udah ditutup. Iya. Belum. Mana? Ntar aku kan mempersilakan dulu. Udah mulai. Ini tolong kabarin. Saya udah bisa masuk belum? Terima kasih atas praktek yang telah disampaikan oleh Bu Dian Kurniasih dan Ibu Fitri Su. Mudah-mudahan ilmu yang dikasih bisa bermanfaat pada kewirausahaan peserta pada hari ini Tata Rias tahun 2020. Terima kasih juga untuk para ibu-ibu dan kakak-kakak yang sudah berpartisipasi mengikuti Kola Beauty Online pada hari ini dengan tema Self Glam Makeup for Special Occasion. Mungkin jika ada pertanyaan yang belum bisa dijawab, bisa kita jawab nanti langsung melalui WhatsApp. Kurang lebihnya saya dan Fitri mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa pada acara Kola Beauty Online berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih untuk selamat datang Bapak Sandiaga S. Uno, BPA, MBA, founder OKOC Indonesia. Alhamdulillah Pak Sandi, kita sudah selama ini sudah bergabung dengan OKOC dengan Bapak Iim. Mungkin kami hari ini merasa bangga dan senang bisa Bapak hadir di tengah-tengah kami untuk mengisi yaitu sebagai narasumber motivasi. Terima kasih Pak Im, Pak Sandi. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, penuh semangat. Yang saya hormati Bu Munawaroh dari Sudin Nakertrans Jaksel. Salam untuk Pak Kadis, Pak Andriansah, teman saya Goes, yang sudah mungkin beberapa tahun terakhir kerja bareng waktu saya masih di Pemprov juga. Yang saya hormati teman-teman pejabat di lingkungan Pemprov DKI, yang saya banggakan teman-teman OKOC. Apa kabar semua OKOC? Sehat ya? Mbak Dian dan Mbak Fitri, how are you? It's good to meet you di Zoom ini, dan kita kasih ini dulu dong partisipan, kita kasih jempol dulu. Mana jempolnya? Jempol dulu, jempol. Tombol reaction jempol. Mana Mbak Takbiril Indah? Jempolnya mana? Jempol pakai ini Mbak, pakai reaction ini. Apa kabar? Oh, terima kasih Bu Marzukoh. Terima kasih semuanya. Dan hari ini saya senang banget karena kita bisa berkumpul, masih diberikan limpahan rahmat karunia Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ngobrol-ngobrol di webinar Disnaker, Jaksel, dan OKOC. Saya ingin kita juga mengucapkan doa yang terbaik kepada saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19, baik yang terdampak secara kesehatan maupun yang terdampak dari segi ekonomi. Sekarang ini saya baru dapat berita duka tadi pagi, sahabat saya, Wali Kota Banjarbaru, Pak Najmi, wafat diakibatkan COVID-19. Dan ini menjadi pengingat kita semua untuk tidak menganggap remeh situasi ini, tetap menjaga protokol kesehatan, protokol COVID-19 yang ketat dan disiplin. Nah, tapi ya tentunya kita ingin memastikan bahwa keadaan ekonomi juga ekonominya semakin baik ke depan. Nah, saya lihat bahwa teman-teman di sini semangat semua ya. Semangat semuanya. Mbak Corazon semangat. Mbak Corazon semangat. Dan juga kita lihat teman-teman UMKM ini harus diberikan peluang yang ada di depan mata kita, karena yang akan membangkitkan ekonomi itu justru UMKM. Banyak yang tanya apakah usaha di tengah pandemi masih bisa jalan. Tadi saya baru bertemu dengan Pak Menteri Perindustrian, Bapak Agus Kartasasmita, yang menyatakan industri secara luas memang sekarang mengalami penurunan, terutama industri kosmetik juga. Dan pasti akan dampaknya terhadap sektor usaha kecantikan nih. Ini kan sektor yang selama ini jadi andalan kita nih. Banyak yang, ya apalagi salon, barbershop, usaha merias, karena perkawinan sekarang semuanya dibuat dengan perkawinan virtual atau COVID protokol, masih sedikit sekali peluang usaha di bidang merias. Tapi nyatanya dengan berkurangnya drastis pelanggan dan berkurangnya event perkawinan, tunangan, selamatan, dan lain sebagainya yang ditunda, masih ada beberapa peluang adaptasi. Adaptasi yang dilakukan oleh industri kosmetik dan sektor kecantikan ini. Karena pangsa pasarnya jelas, yaitu ibu-ibu dan emak-emak yang ingin semuanya, karena banyak sekali ketemu dengan suaminya di rumah,
ingin tampil cantik, betul nggak? Ayo jawab. Mbak Esti, betul nggak Mbak Esti? Kalau misalnya di rumah saja ketemu suami juga nggak boleh kan? Ah, betul banget, Mbak Edis bilang bahwa kita harus tetap cantik di depan suami kita, apalagi walaupun kita jaga jarak sama yang di luar, tapi kan sama suami kita nempel, bener nggak? Jadi Mpok Nur ini tetap aja menggunakan makeup, merias diri walaupun di rumah saja. Di rumah saja bukan artinya semakin nggak mengurus diri, nggak berolahraga, nggak pakai pakaian yang cantik, pakai make up. Karena kalau kita di rumah saja, kita tambah sering ketemu suami kita nggak boleh buat suami kita bosan. Bener nggak? Nanti kalau suaminya bosan, malah nanti tambah stres. Saya kalau lihat Mbak Nur pagi-pagi, Mbak Nur ini udah berdandan, aduh cantik banget, Mam. Tuh, Mama online harus mendukung juga industri kecantikan dan fashion. Nah, ada perubahan minat dari para pelanggan. Ini harus kita pelajari di tengah adaptasi pandemi ini. Bahwa setiap tahun ada saja tren baru. Tren sekarang adalah masker. Tren sekarang adalah musim yang kalau kita pandemi ini respon secara kreatif, juga ada tren-tren baru. Dulu ada tren hijab yang keren, tren tata rambut yang agak melandai, riasan fokus ke wajah. Nah sekarang riasan itu fokusnya di mata menurut saya, karena sekarang orang-orang itu akan fokus kepada mata dan juga dikarenakan untuk sementara waktu mereka akan menggunakan masker. Nah, riasan fokus ke wajah dan walaupun memakai jilbab, memakai yang lain, itu berarti kita mesti tingkatkan yang disebut sebagai signature makeup. Apa perbedaan kita dalam memakeup di tengah pandemi ini? Nah, saya ingin memotivasi kita semua, posisikan pandemi ini sebagai tren baru. Tren bagaimana kita merias wajah, meningkatkan kecantikan, alis ya, tuh saya lihat alisnya tuh, wah, Bu Munawarah alisnya keren banget tuh, kayak stang motor Harley. Ini nanti alisnya semua nih, Mbak Corazon juga alisnya, wow, keren gitu, ada kayak lekukannya di sebelah sini. Nah itu bagaimana melatih melukis alis mata kita. Juga nanti ada tren pakai masker, pakai lipstick. Nah, lipstick ini kan terkena sama masker. Gimana caranya riasan bibir tidak terlalu tebal sehingga penggunaan masker ini tidak mengganggu pemakaian lipstick kita. Betul ya Bu Fitri ya? Halo Bu Fitri. Halo Pak. Nah, kan Ya Allah. pakai masker jadi lipstiknya mungkin agak lebih ringan, tapi yang difokuskan di bagian hidung ke atas menuju dahi. Jadi fokusnya ke mata, alis, bulu mata. Ini bulu mata ini fokusnya juga sekarang diproduksi justru oleh para pengrajin di Purbalingga di Jawa Tengah. Dan masker ini justru akan jadi tren pelengkap. Indahnya busana, hijab, dan menjadi kombinasi dengan wajah kita. Nah, di tengah pandemi, memang ekonomi menurun, tapi industri kreatif harus meningkat. Jangan kita ikut terpuruk. Kita harus tetap optimis, kita harus tetap positif, dan kita harus makin kreatif. UMKM, Bu Munawaroh, industri fashion, rias harus tetap tumbuh. Kuncinya kita harus bekerja sama, kolaborasi, dan kita kenali perubahan daripada pelanggan kita, dan kita dorong insya Allah mudah-mudahan ke depan ekonomi kita akan pulih dan industri kecantikan ini bisa lagi kembali untuk menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja kita. Nah, terakhir saya ingin bertanya kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu nih banyak di sini, bapak-bapaknya saya sendiri nih, saya ganteng sendiri di sini. Lydia Grace, yang ya kayak sehari ini betul. Lydia Grace, sekarang harga-harga ibu-ibu, bapak-bapak
harga-harga biaya hidup sekarang dengan kita di rumah saja turun atau malah naik? Saya mau tanya. Ibu-ibu, coba tulis di kolom chat. Biaya hidup kita. Sekarang kan kita di rumah saja, nggak banyak kegiatan. Turun atau justru malah naik tagihan-tagihan. Oh, Bu Nita naik malah ya. Bu Nur Intan juga malah naik, Jagakarsa, Mampang Perapatan lumayan naik. Kalau harga listrik gimana, turun atau naik? Saya mau tanya. Ini Mbak Indri dekat rumah saya nih, Kebayoran Baru. Listrik, wah naik, ampiun, kata Mbak Nur Intan, Jagakarsa. Mampang Perapatan bilang naik. Air, gimana air? Tagihan air turun atau naik? Listrik naik. Kuota gimana kuota? Mbak Nuraini bilang semuanya naik tapi gaji suami malah turun. Nah ini yang kuota juga naik. Nah karena beban biaya hidup tinggi, oleh karena itu saya minta kepada ibu-ibu di sini. Karena Menteri Keuangan dari setiap keluarga itu adalah ibu-ibu. Nah ibu-ibu mohon ketatkan pengeluaran yang tidak terlalu perlu, bisa ditunda dulu. Dan yang kedua, pastikan Ibu mendukung program-program penciptaan lapangan kerja agar mata pencarian, penghasilan buat suami, buat keluarga kita tidak terlalu turunnya drastis. Nah inilah peran ibu-ibu. Kalau perempuan yang bisa menjadi perempuan hebat dan perempuan mandiri di bisnis-bisnis seperti ini, saya yakin kita akan mampu untuk bisa mengatasi tantangan yang timbul diakibatkan pandemi COVID-19 ini. Akhirnya saya ucapkan selamat atas webinar ini. Terima kasih teman-teman Mbak Fitri, Mbak Corazon. Ini Corazon kayaknya dari ini Amerika Latin ya nih. Telenovela bukan? Ya, Mbak, namanya keren banget Corazon. Dan semuanya Bu Munawaroh, terima kasih sekali lagi udah mengundang saya, tetap semangat. Mari kita bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Yes, we can do it. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bu Nur Seha, ini saya nggak tahu Faisal lupa dia untuk nah sekarang saya coba suara ini. Gimana suara saya sekarang, lebih bagus nggak? Lebih bagus. Ya, lebih bagus, Pak. Ini karena saya baru ganti mikrofonnya. Mohon maaf Bu Nur Seha, ini tadi Pak Faisal waktu saya lagi ke Pak Menteri Perindustrian dia nyantai-nyantai dan dia tidak mengeset. Mohon maaf. Sekarang suaranya mudah-mudahan lebih oh jelas banget sekarang, Edis. Thank you. Mudah-mudahan bisa mengikuti. Terima kasih Pak Sandi atas waktunya yang diberikan memberi motivasi kepada peserta Tata Rias tahun 2020. Mudah-mudahan kedepannya saya undang Bapak bisa hadir ya Pak ya untuk memberi motivasi ke peserta khususnya Jakarta Selatan. Oke. Jadi kita insya Allah nanti setelah COVID kita atur lagi pertemuan, mudah-mudahan kita bisa atasi. Dan kalau diundang oleh Bu Munawaroh, Bu Dian, Ultima 2, Bu Fitri, Corazon, dan semuanya, ya saya nanti ajak Mpok Nur juga. Saya akan ajak istri saya untuk bisa bergabung bareng-bareng, dan mudah-mudahan kita bisa silaturahim secara fisik. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Sandi. Amin. Pak Iim, terima kasih sudah mengisi waktu. Semoga ini acara kami masih berlanjut. Jangan bosan-bosannya Pak Iim untuk membina khusus warga Jakarta Selatan supaya sukses semua di bidang kewirausahaan. Amin. Siap Bu. Terima kasih Pak Sandi. Masih Pak Iim. Terima kasih Pak Sandi. Baik, saya pamit dulu. Saya ucapkan terima kasih, sukses untuk kita semua, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.